Segera setelah Amerika Serikat menyerang Iran, negara-negara Teluk langsung berada dalam kondisi siaga 1. Alasannya jelas, mereka khawatir jadi sasaran pembalasan Iran. Amerika Serikat punya 19 pangkalan dan fasilitas militer di seluruh Timur Tengah. Berbagai pangkalan ini dioperasikan oleh setidaknya 40.000 tentara mereka. Lalu apa saja tindakan antisipasi yang negara-negara Arab lakukan jika semisal Iran benar menyerang pangkalan yang berada di wilayah negara mereka? Dan apakah Teheran memang akan melakukannya? Simak jawabannya dalam video berikut. Amerika mengoperasikan pangkalan militer di seluruh negara Arab kecuali Yaman. Pangkalan-pangkalan ini dikhawatirkan menjadi sasaran pembalasan Iran. Bahrain sudah mengimbau warganya untuk menghindari jalan utama. Hal ini disampaikan dalam pernyataan pada Minggu 22 Juni 2025, hanya beberapa jam setelah AS resmi menyerang Iran. Bahrain juga meminta 70% pegawai pemerintah untuk tidak masuk kantor. Negara kerajaan itu memang menjadi tempat pangkalan laut AS di Selat Persia. Pangkalan ini menjadi markas besar armada kelima Angkatan Laut AS yang wilayah tanggung jawabnya meliputi Teluk, Laut Merah, Laut Arab, dan sebagian Samudra Hindia. Amerika Serikat juga membangun pangkalan udara Al-Udeid seluas 24 hektar yang menampung sekitar 10.000 tentara. Total terdapat 33 tempat penampungan dan perlindungan yang dioperasikan di seluruh Bahrain. Tak cuma Bahrain, Kuwait juga mengoperasikan tempat perlindungan di sejumlah kompleks kementerian. Seperti Bahrain, Kuwait juga menyediakan pangkalan militer untuk AS. Salah satunya adalah Camp Arif Jan, markas bagi pusat Angkatan Darat AS dan pangkalan udara Ali Salem. Total ada 19 pangkalan dan fasilitas militer AS di seluruh Timur Tengah yang bisa dilihat pada peta berikut. Selain dua negara tersebut, AS juga mengoperasikan pangkalan militer di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yordania. Di UEA, AS membangun pangkalan udara Al-Dhafra yang berlokasi di sebelah selatan Abu Dhabi. Pangkalan ini penting untuk mendukung misi-misi utama melawan ISIS, serta pengerahan pengintaian di seluruh wilayah. AS melindungi berbagai pangkalan itu dengan beragam sistem perlindungan udara. Dari pangkalan ini jugalah AS membantu Israel mencegat rudal Iran yang melaju cepat ke arah Tel Aviv. Pangkalan dan berbagai fasilitas AS di Timur Tengah kini dioperasikan setidaknya oleh 40.000 tentara AS. Keterlibatan AS disebut menjadi ambang batas kritis yang beresiko menyeret negara-negara Teluk ke dalam konflik. Hal ini dijelaskan oleh peneliti kebijakan Timur Tengah di Institut Internasional untuk Studi Strategis Hasan Al-Hasan. Meskipun dalam serangan ke Iran pada Minggu 22 Juni 2025, Washington menggunakan pesawat yang semuanya berangkat dari Amerika. Tak ada pesawat atau kapal AS di negara Arab yang terlibat dalam serangan itu. Terdapat sejumlah opsi yang bisa diambil Iran untuk membalas tindakan Washington, tak cuma menyasar pangkalan militer. Fasilitas produksi dan pengolahan minyak di negara-negara Arab juga bisa jadi sasaran. Arab Saudi pernah jadi korban. Mereka terpaksa memangkas produksi minyak mereka hingga setengahnya. Salah satu kilang mereka diserang rudal Houthi. Hal yang sama dirasakan oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kala Houthi menyasar fasilitas minyak dan gas bumi mereka. Serangan itu sukses mengurangi serbuan koalisi Arab ke Yaman. Masih soal minyak, opsi lain yang bisa diambil Iran adalah menutup Selat Hormuz, sebuah jalur perairan strategis dari lalu lintas minyak global. Bayangkan selat ini dilewati 20% alias 1/5 dari semua minyak yang diperdagangkan di dunia. Di titik tersempitnya, Selat Hormuz yang terletak di antara Teluk Oman dan Persia ini hanya selebar 33 km dan tak semua bagian bisa dilayari karena adanya pendangkalan alami. Terbaru, Parlemen Iran telah sepakat untuk menutup jalur vital perdagangan minyak dunia itu. Tentu ini bakal menjadi kabar buruk karena dapat menyebabkan krisis energi dan mengguncang ekonomi global. Penutupan Selat Hormuz bisa jadi bumerang karena akan membuat marah sekutu Arab di kawasan itu, juga Cina yang jadi pelanggan utama minyak Iran.
Kekuatan Angkatan Laut Barat juga dapat dilibatkan untuk melindungi titik rawan utama ini, guna mencegah guncangan ekonomi yang signifikan. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan dilakukan Iran. Ada kemungkinan Iran akan menyerang pasukan AS dan aset-asetnya di Timur Tengah. Teheran juga bisa mempercepat pembuatan senjata nuklir. Pilihan lain adalah mengerahkan para peretas, khususnya unit siber dari Institut Mabna. Unit ini pernah menyerang bank, fasilitas utilitas, serta jaringan militer AS dan Israel hingga menimbulkan kerugian ekonomi. Peretas Iran sudah meningkatkan serangan siber terhadap infrastruktur utama Israel, seperti sistem air dan juga energi. Pilihan lain yang tidak bersifat agresif adalah kembali duduk di meja perundingan nuklir. Namun solusi ini tampaknya menjadi opsi yang sulit. Teheran kini memandang jalur diplomatik AS sebagai bentuk penyerangan diri. Dalam pidatonya di Turki pada Minggu 22 Juni 2025, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pihaknya telah menutup pintu diplomasi imbas serangan Amerika ke fasilitas nuklir mereka. Menlu Iran itu juga berencana bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menentukan posisi Iran berikutnya. Ketika Amerika menabuh genderang perang, negara-negara Teluk gemetar dalam diam. Pangkalan-pangkalan asing berubah jadi ancaman domestik. Iran punya banyak opsi balas dendam, dari rudal ke pangkalan, sabotase kilang minyak, hingga menutup Selat Hormuz, urat nadi minyak dunia. Tapi setiap langkah adalah pisau bermata dua. Timur Tengah ibarat papan catur panas, dan tak satupun bidak ingin jadi korban pertama. Diplomasi kini terdengar asing, sementara pasukan dan peretas siaga di garis depan. Dalam perang yang belum benar-benar pecah, ketakutan justru telah lebih dulu mengendap, menyebar dan menyergap siapa saja. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.